warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Delanis Putri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, yaitu manajemen pendidik dan peserta didik, dengan mata kuliah yaitu pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Manajemen pendidik. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidik, bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang kedua, ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Dari tugas pendidik ini terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Lalu, ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Lalu ada hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, ada penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu yang ketiga, ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Lalu ada peran pendidik. Yang pertama, ada guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasihat. Yang keenam, guru sebagai model dan teladan. Yang ketujuh, guru sebagai korektor. Yang kedelapan, ada guru sebagai organisator. Yang kesembilan, ada guru sebagai motivator. Yang kesepuluh, ada guru sebagai fasilitator. Dan yang ke-11 ada guru sebagai pengelola. Dan yang ke-12 ada guru sebagai evaluator. Lalu ada penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Contohnya adalah yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik atau kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima, yaitu ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi, yang pertama ada rasional, yang kedua ada ilmiah, yang ketiga ada objektif, dan sebagainya. Lalu ada cara dan metode seleksi. Seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Baiklah, selanjutnya ada manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik yaitu adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua, yaitu ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama ada forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Lalu ada yang kedua, ada objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga ada polisi, yaitu kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Lalu yang kelima ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurutan. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Ketujuh yaitu ada budgeting, merupakan anggaran atau biaya. Yang ketiga yaitu ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik
yang dapat diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. 4. Ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem promosi. Yang kedua, ada sistem seleksi. Lalu yang kelima, ada sistem penerimaan peserta didik baru. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriterianya adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Yang pertama yaitu ada kriteria acuan patokan, yang kedua kriteria acuan norma, dan yang ketiga ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Yang keenam ada rekrutmen peserta didik, merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan baru. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Yang kedelapan, pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan, situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Fungsi orientasi. Yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini, akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, itu tadi mengenai materi dari manajemen pendidik dan peserta didik. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.